Puji nama Tuhan, selamat malam untuk keluarga Komsel Philadelphia yang ada di rumah. Hari malam hari ini kita bersatu hati, kita mau menikmati hadirat Allah. Siapkan hatimu, siapkan pikiranmu untuk diisi kuasa perkataan, firman, bahkan setiap puji-pujian. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan, diberikan kesempatan oleh-Mu untuk mau menikmati hadirat-Mu. Ya Bapa di surga, Engkau tutup bungkus setiap kehidupan kami, agar kami bebas untuk melayani-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, kami buka ibadah kami malam hari ini di dalam berkat satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian yang berkata, ku naikkan syukur padamu. Nikmati setiap pujian ini. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan angkat pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini kita siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan setiap hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Karena firman-Nya hidup bagi setiap kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Yesus. Ku
Saat kau berfirman amin Yesus, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu, Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, glory bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar ya Bapa di surga, mujizat-Mu nyata bagi setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah banyak memuji, menyembah Engkau malam hari ini. Siaplah ya Tuhan, saat ini kami rindu untuk diisi kebenaran firman-Mu. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan pemberita kebenaran firman-Mu, Engkau Tuhan yang mempercayakan hamba-Mu secara pribadi, biarlah Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar apapun yang diperkatakan itu hanya berasal yang daripada-Mu saja ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap sambut berkat kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita semua patut bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita ada sampai malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cinta Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya dari hari ke hari kita tidak lepas dari kasih Tuhan. Dari hari berganti hari kita tidak lepas dari kemurahan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sehingga sampai malam hari ini keberadaan kita semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita gagah, bukan karena kita orang yang hebat, tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Sehingga kalau kita pikir-pikir apa yang harus kita balas kepada Tuhan, selain kita ingin hidup kita selalu menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduan kita. Karena dengan menyenangkan hati Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan melihat dan menilik, bahkan Dia akan memberkati kita. Seperti Daud merindukan Tuhan dalam hidupnya, kita akan buka di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kedua. Mazmur 42 ayat yang kedua.
Firman Allah berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mazmur 42 ditulis oleh Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang pahlawan dari bangsa Israel. Tetapi di dalam kehidupannya ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi, ada begitu banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi. Ya, dia pernah dikejar-kejar oleh raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul. Karena Saul iri kepada Daud. Daud pernah melakukan hal-hal yang besar di hadapan Saul, sehingga Saul ingin membunuh Daud. Daud pernah bersembunyi dan hidup di dalam goa. Nah, ketika suatu saat Daud merindukan akan rumahnya, Daud merindukan ingin tinggal di rumah Tuhan dan rindu bersama untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Dan itulah kerinduan Daud dilandasi pada Mazmur. Dia menulis dalam Mazmur pasal 42 ini, bagaimana ungkapan hati Daud terhadap Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah kerinduan dan kausan jiwa pemazmur kepada Allah yang hidup. Dia begitu rindu akan lawatan Tuhan. Dia rindu untuk berdoa, memuji dan beribadah kepada Allah. Ia rindu untuk melibatkan seluruh hidupnya dalam penyembahan kepada Allah. Suatu kerinduan dari pemazmur, di mana dia sangat merindukan kepada Allah, merindukan kerinduan kepada Allah yang begitu mendalam, sehingga dia berkata, jiwaku haus kepada Allah. Di ayat yang ketiga situ, sebagaimana air begitu penting bagi kehidupan jasmani manusia, demikian jugalah pentingnya kehadiran Allah bagi keperluan jiwa kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu yang namanya cairan, ya, karena sekian persen dalam tubuh kita memerlukan cairan. Nah, mungkin begitulah bagaimana dituangkan oleh Daud, seperti rusa yang merindukan aliran sungai. Seseorang yang hidup pasti bisa merasakan lapar dan haus, ini secara jasmani. Namun untuk kebutuhan rohani, maka kita harus berdoa, membaca firman Tuhan, supaya jiwa kita dipuaskan, rohani kita bertumbuh. Dan Daud melakukan ini, dia berseru kepada Tuhan siang dan malam. Dia dahaga, dia haus akan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Seperti rusa rindu akan mata air. Oleh sebab itu, adakah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita merindukan Allah seperti Daud? Dia merindukan kehadiran Allah. Apakah kita rindu untuk beribadah kepada Tuhan? Apakah kita rindu untuk datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan? Atau kita rindu untuk berdoa, membaca firman Allah? Entah dimanapun saudara berada, apakah saudara rindu untuk membaca firman? Zaman semakin berkembang, ya. Kalaupun ada yang nggak bawa Alkitab, mereka bisa baca di handphone mereka. Ada ayat-ayat kebenaran firman Allah, ya. Apakah kita rindu untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita sudah ya biasa-biasa saja, kita santai saja, kita nggak terlalu rindu Tuhan? Yang jelas hari Minggu datang ibadah dan sebagainya. Saya percaya ketika kalau ada orang yang sudah berkeluarga, ketika seorang ayah atau seorang ibu dia pergi meninggalkan istri dan suaminya di rumah, ibu ini tentu rindu untuk ketemu dengan anaknya, sehingga ingin cepat pulang. Demikian juga seorang ayah rindu bertemu dengan istrinya, dengan anaknya, menjadi motivasi untuk cepat pulang. Demikian juga seharusnya kita rindu kepada Tuhan, ya, sehingga dalam kehidupan kita
Mari kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau saudara baca di ayat 7, firman Allah berkata, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Orang yang haus akan Allah, orang yang haus kepada Tuhan, merindukan kehadiran Allah, kehausan itu tidak bisa ditunda-tunda. Daud berkata, jiwaku tertekan di dalam diriku karena dia begitu rindu. Tetapi situasi kondisi yang dialami oleh Daud pada waktu itu, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia rindu sekali untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Daud merasa jiwanya tertekan dan dia langsung bertanya kepada Allah, apakah jiwa kita juga hari-hari ini sementara tertekan dengan melihat situasi kondisi hari-hari ini? Ya, ekonomi belum begitu membaik, tingkat pengangguran semakin meningkat, omset semakin menurun, belum ada perbaikan dan sebagainya. Apakah membuat kita tertekan, kita frustasi, atau bahkan mungkin ada yang stres karena situasi kondisi yang ada? Tetapi mari saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun yang saudara alami sampai malam hari ini, ketika saudara rindu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, karena hanya di dalam Tuhanlah ada jawaban yang pasti. Situasi bisa berganti, situasi mungkin bisa tidak mengenakan dalam hidup kita, tapi kita tetap punya kerinduan untuk datang memuji, datang menyembah kepada Tuhan. Ya, ketika saudara di rumah, sembahlah Tuhan. Ketika saudara berada di tempat kerja, mungkin ada waktu, bacalah kebenaran firman Allah, bahwa saudara memang benar-benar rindu bertemu dengan Allah. Setiap langkah kita memohon kepada Allah supaya kita bisa ditolong oleh Tuhan. Ya, dimana kita harus melihat sejauh mana rohani kita bertumbuh. Mari kita belajar untuk kebenaran firman Allah. Jangan Alkitab kita baca hanya seminggu sekali, itu pun baca di gereja. Jangan saudara, setiap hari ketika saudara ada waktu. Tapi saya percaya saudara ada waktu. Ketika saudara bangun pagi, yang saudara cari duluan apa? Alkitab atau HP? Ya. Kalau saudara rindu akan kehadiran Tuhan, saya percaya kalau saudara bangun, saudara cari Alkitab, baca Alkitab. Ataupun saudara cari HP, tapi saudara baca kebenaran firman Allah. Ya. Ketika kita mau melangkah di hari yang baru, utamakan Tuhan dulu. Berdoa dan baca firman Tuhan. Kalau alasan, wah saya nggak ada waktu untuk baca firman Allah. Tapi kalau saudara buka HP, baca WA dan sebagainya, saudara betah berjam-jam. Ya, saudara ngerumpi di grup WA dan sebagainya, bisa berlama-lama, bahkan bisa ketawa-ketawa. Tapi apakah saudara sadar? Apakah saudara melakukan itu? Mana yang lebih penting? Baca firman dahulu atau membaca yang ada di HP kita? Tapi saya percaya pada malam hari ini semua kita rindu untuk baca firman Allah di pagi hari. Mungkin di malam hari juga. Ya, doa pagi, malam hari juga ada doa malam, baca kebenaran firman Allah. Ya, kalau pagi baca perjanjian lama, malam baca perjanjian baru, atau bisa juga sebaliknya. Ya. Tetapi yang intinya adalah di mana saudara rindu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Di mana saudara rindu untuk menyembah Tuhan. Intinya di situ. Saudara, di ayat 12 di dalam pasal ini saudara ya. Ayat 12 berkata,
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku adalah Allah. Saudara, di dalam pasal 42 ini, pemazmur menutup ayat kata-katanya dengan berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharap hanya kepada Allah, sebagaimana Daud berharap kepada Allah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi. Demikian juga seharusnya kita sebagai orang percaya, kita hanya berharap kepada Allah, berharap kepada Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang kita hadapi, ya. Setiap problem hidup kita, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah usaha, apapun masalah kita, ketika kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Allah adalah sumber pengharapan kita dan penolong kita. Daud merasa tanpa Allah dia tidak mampu berbuat banyak. Hanya di dalam Tuhan dia memiliki pengharapan. Masalah hidup yang Daud alami, dia hanya bisa serahkan kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 62, Mazmur 62 ayat 2 sampai 3, firman Allah berkata, Mazmur 62:2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hanya dekat Allah saja kita bisa tenang, karena hanya daripadanya ada keselamatan. Kita ingin ketenangan dalam hati kita, sekalipun melihat situasi hari-hari ini, datang kepada Allah. Kalau kita ingin ketenangan, melihat bagaimana pekerjaan kita, omset kita semakin menurun, sehingga bisa menimbulkan kekhawatiran, kita gelisah dan sebagainya, datang kepada Allah. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, karena dialah yang menjadi penolong kita. Manusia tidak bisa menolong kita, hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Sehingga pada malam hari ini menjadi inti kebenaran firman Allah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari mendekat kepada Allah. Kita punya kerinduan untuk bertemu dengan Allah dari hari ke hari, dari jam ke jam, bahkan dari menit ke menit, dari detik ke detik. Kita rindu, ya, seperti kita lari mungkin ya dari Denpasar kita lari sampai di negara saudara ya, atau naik sepeda, ada yang suka naik sepeda. Ketika kita haus, kita rindu minum air supaya segar badan kita. Demikian juga di tengah-tengah keletihan hidup kita, di tengah-tengah kelemahan hidup kita, kita butuh kekuatan, dan kekuatan itu hanya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, di dalam. Amin saudara. Sehingga di dalam kehidupan kita malam hari ini, biar kita punya kerinduan untuk datang kepada Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Dan saya percaya dimanapun saudara pada malam hari ini, tetap renungkan kebenaran firman Allah, dimana kita punya satu kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Ketika apapun masalah saudara hadapi, datang kepada Tuhan. Rindu hadirat Tuhan, ya, rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur padamu ya Bapa pada malam hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah Bapa. Di tengah-tengah situasi pengeringan kami kepada Engkau Bapa, kiranya Engkau tetap kuatkan kami. Untuk itu hamba-Mu berdoa, dimanapun umat-umat-Mu berada, keluarga besar Komsel Philadelphia berada Tuhan, atau siapapun yang mendengar saluran ini Tuhan, melihat tayangan ini, kami berdoa kiranya lawatan Allah terjadi atas kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang, yang punya masalah, Engkau beri mereka jalan keluar, sehingga di dalam kehidupan mereka nama Tuhan yang selalu ditinggikan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu saudara,
terimalah berkat. Berkat Allah mengalir dalam kehidupan kita, sehingga berkat kasih karunia Allah melimpah di setiap langkah kehidupan kita. Biarlah kita membawa damai sejahtera, sukacita, pengharapan, penghiburan, cinta kasih sayang daripada Allah Roh Kudus, persekutuan yang indah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam rumah tanggamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, bahkan iman pelayanan engkau kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.